Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar dari SI. Sebelumnya terima kasih Bu Hasna karena telah memberikan saya kesempatan kedua untuk mengumpulkan tugas kemarin. Jadi pada presentasi kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk tugas saya yang pada intinya adalah program untuk menyederhanakan proses jual beli di PT Plastik Berkah Jaya ini, Bu, pada kasus kali ini. Nah, program saya untuk utility-nya yang digunakan nanti adalah sebagai berikut. Nah, untuk list barang yang nanti akan dijual adalah berikut. Jadi saya jelaskan sebelumnya, untuk di program saya nanti kita akan mengumpulkan data dari pembeli. Lalu untuk list barang yang akan ditawarkan sebagai berikut. Nanti kita konfirmasi untuk barang yang akan kita beli apa saja dengan menggunakan angka dan separator koma untuk barang berikutnya. Lalu akan dikonfirmasi lagi kuantiti dari barang yang akan dibeli. Di sini adalah misalnya kita akan membeli piring plastik merek IGEA. Nah, satu unit item ini isinya adalah 12 pieces. Lalu di item kedua ini adalah satu mesin sebagai berikut. Nah, berikut untuk harga masing-masing dari item yang akan dijual. Nah, setelah itu untuk invoice pembelian akan dibuat setelah kita melakukan pengisian data, memilih item mana saja dan konfirmasi kuantitinya. Nah, berikut kembali lanjut lagi kita ke input data pembeli. Jadi nanti untuk data yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Lalu input data pembelinya adalah sebagai berikut. Nanti untuk input data ini saya mengkategorikan tipe pembelian menjadi dua, yaitu perorangan dan PT. Apabila kita menggunakan PT, berarti nanti untuk pembayaran akan ditambahkan PPN 11%. Apabila kita menggunakan perorangan maka tidak dikenakan karena untuk PT kan ada pajak bukti potong dan sebagainya macamnya, Bu. Lalu di sini akan diminta nama PT ya apabila kita memilih PT, lalu alamat yang untuk penagihan. Lalu ini akan ditampilkan list barang apa saja seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu ini untuk konfirmasi kuantitinya, apakah barang tersebut berapa banyak barang yang akan kita beli. Apabila pemilihannya di luar dari yang kita tampilkan maka akan tampil nomor tidak valid. Nah, berikut untuk proses penghitungan harganya. Lalu di sini saya juga membuat sistem diskon untuk reseller. Dari reseller dengan menggunakan nama saya, lalu Evi dan Panggi akan mendapatkan diskon sebanyak 2% tanpa minimal pembelian dan maksimal pembelian. Lalu di sini akan melakukan pencetakan invoice. Lalu lanjut kepada tahap invoicing. Di sini invoice akan dibuat. Oh ya, ini dia. Jadi di sini adalah detail dari toko saya. Setelah itu nanti sini ada tanggal pembuatan invoice. Lalu ada valid sampai dengan ini adalah maksimal invoice dibayarkan, yaitu dari tanggal pembuatan hari ini sampai dengan 14 hari ke depan. Lalu ini invoice number. Lalu berikutnya adalah nanti akan dibuatkan tabel dari apa saja yang kita konfirmasi pembelian apa aja. Lalu berikut adalah total untuk diskon dan lain-lainnya. Untuk detail grand total, PPN, PPN 11%, diskon dan grand total dari barang yang akan kita beli. Lalu di sini juga semisal kita menggunakan pembelian melalui PT, nanti untuk transfernya akan diarahkan kepada rekening PT. Lalu apabila kita dari perorangan maka rekeningnya akan diarahkan ke rekening pribadi. Bisa kita coba langsung untuk programnya. Di sini saya akan menggunakan contoh pertama sebagai reseller dan dari PT. Nomor telepon saya isikan berarti pembelian kita akan menggunakan PT untuk saat ini. Nama PT-nya. Lalu untuk alamatnya kita akan coba Nah, untuk barangnya sudah dijelaskan seperti tadi.
kita akan memilih barang 1, 4, 6. Kalau untuk kuantitinya, nah jadi ini invoice yang berhasil di generate dari data yang kita isikan tadi, dari PT Plastik Berkajaya, tanggalnya sekian dan 14 hari berikutnya adalah sampai tanggal sekian. Berikut nomor invoice-nya, dan ini tertagih kepada isian yang data pembeli yang kita isikan tadi. Berikut untuk detail reviewnya. Dan ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah diskon karena kita menggunakan akun dari reseller. Lalu ada PPN 11%, dan ini untuk rekening yang pembayaran akan diarahkan menggunakan rekening PT. Lalu kita coba lagi menggunakan pembeli biasa. Lalu teleponnya saya coba isikan. Nah, untuk saat ini kita akan coba menggunakan perorangan. Nah, karena kita memilih perorangan, maka PT tidak akan diminta di input data kali ini. Nah, berikut invoice yang berhasil di-generate, Bu. Karena kita menggunakan pembelian perorangan, maka untuk diskon tidak akan dikenakan biaya, tidak akan dikenakan diskon karena kita menggunakan perorangan. Setelah itu untuk PPN juga tidak akan dikenakan tambahan karena kita perorangan, dan diskon tidak akan kita tidak akan mendapatkan diskon karena kita bukan reseller gitu. Jadi sekian untuk presentasi tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi saya melalui email, nanti akan saya sertakan dalam video. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.